Bapak Ibu, gimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa karena kebiasaan ngomong luar biasa atau hidupnya penuh pergumulan nih sebetulnya. Jadi karena biasa kalau di gereja, gimana kabarnya? Luar biasa. Padahal hidupnya penuh pergumulan. Pergumulan yang luar biasa ya. Tapi bagaimanapun hidup kita, bagaimanapun perjalanan hidup kita, asalkan kita bersama dengan Tuhan Yesus, pasti akan baik ujungnya. Amin. Wah, belum semua ini, pasti akan baik ujungnya. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Gembala sering menyampaikan bahwa kita ini harus senantiasa berjaga-jaga. Bapak Ibu tadi waktu masuk gereja, lihat gak ada apa namanya, spanduk ya, bukan spanduk ya. Ada tulisan di depan tuh, ada banner. Berjaga-jaga. Woi, baca nggak? Wah, minggu depan kalau masuk gereja naik ke atas ya. Wah, berjaga-jaga gitu ya. Biar nancep di kepala. Bapak Gembala sering bilang kan berjaga-jaga, berjaga-jaga. Karena tahukah saudara bahwa hidup kita sehari-hari yang sepertinya biasa-biasa ya kan, bangun tidur, mandi, bekerja, kayaknya biasa-biasa. Tapi tahukah saudara bahwa hidup kita ini setiap harinya adalah sebuah peperangan rohani? Enggak sadar sih, karena ya biasa aja hidupnya. Memang peperangan rohani tidak seperti perang Rusia Ukraina gitu ya, yang mencekam, bom sana sini. Tapi kita perlu sadari betul bahwa musuh kita, si iblis itu selalu menanti saudara. Selalu mengamat-ngamati dan pada saat yang tepat dia akan melancarkan serangannya. Iblis itu musuh kita saudara. Amin. Wah, mungkin Bapak Ibu gak setuju ya iblis musuh kita ya. Karena apa? Karena ada pepatah berkata begini, 1000 teman masih kurang. 1 musuh kebanyakan. Jadi kalau bisa dimusuhkan kebanyakan Pak musuh kita ya. Jangan, itu gak berlaku untuk iblis ya. Gak apa-apa, 1 musuh boleh. Iblis itulah musuh kita. Amin. Karena itu judul khotbah hari ini adalah lawanlah iblis. Karena itu musuh, dia musuh, harus dilawan. Wah ini ya, ini gambarnya Diabolos. Ini Diabolos dari game Final Fantasy ya. Ini bukan iblis sesungguhnya ya, bukan. Ini saya ambil aja di inter gambarnya, dari gambar game. Nah gimana cara kita melawan iblis saudara? Pakai salib Pak. Wah, gitu ya. Kayak film-film ya. Oh itu hantunya dari, iblisnya dari luar negeri, vampir ya. Salib begini ya, pakai air suci gitu ya, pakai bawang putih dan sebagainya. Lah kalau iblis lokal gimana? Padahal saudara, seringkali gara-gara film, nonton film horor gitu ya, nonton film horor-horor yang ngesot-ngesot dan sebagainya itu ya. Kita jadi memandang iblis itu selalu dalam wujud yang menakutkan, menyeramkan. Dalam gelap-gelap malam gitu ya. Dan suka ngagetin, ya gitu kan. Kalau film kan suka bikin kaget ya, film horor ya. Padahal kalau kita lihat di Alkitab saudara, ketika Yesus dicobai di padang gurun, kayaknya nggak ada tuh cerita tiba-tiba batunya jalan sendiri. Nggak ada kan? Nggak ada tiba-tiba Yesus lagi merenung, tiba-tiba ada suara, di ujung pohon ada baju putih-putih, matanya dihitemin, nggak ada ya. Di Alkitab nggak ada tuh kan, nggak ada. Lalu Tuhan Yesus lagi merem berdoa, terus melek ada di depannya kaget, wah gitu. Nggak ada, Tuhan nggak kaget-kagetan ya. Kan nggak begitu. Tapi seringkali kita dibuat punya pemikiran bahwa iblis itu yang kayak gitu. Di tempat yang gelap, di pekuburan gitu ya. Selalu begitu maksudnya. Padahal nggak gitu saudara, nggak selalu kayak gitu sih iblis itu. Waktu ketemu Tuhan Yesus, iblis nggak nakut-nakutin Tuhan Yesus kan, nggak bikin kaget juga kan. Nah hari ini kita akan membahas bagaimana melawan iblis. Lawanlah iblis, berdasarkan Yakobus pasal 4. Kita baca ya, Yakobus 4 ayat yang ke-7. Yakobus bilang begini, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah untuk memahami ayat ini kita harus paham dulu konteks dari semua, dari Yakobus 4, 1 perikop pertama ini ya. Karena kalau enggak kita nggak ngerti gimana cara lawan iblis, kenapa harus tunduk pada Allah gitu. Nah kita baca dulu ayat yang pertama, Yakobus 4 ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling
berjuang dalam tubuhmu? Rupanya di masa itu ada pertengkaran antara orang-orang percaya, saudara. Ada sengketa, ada perkelahian. Kenapa? Karena keinginan pribadi dari orang-orang itu, dari anak-anak Tuhan itu. Karena iri hati. Yakobus 4 ayat 2 bilang begini, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak beroleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Sampai di sini kita nggak ada disinggung soal iblis loh. Yakobus 4 ayat 1 sampai 6 nggak ada ngomongan soal iblis. Tapi di ayat yang ke-7 Yakobus dengan tegas berkata, karena itu tunduklah pada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang berpendapat begini, lah ini kan orangnya aja yang jelek tabiatnya. Hawa nafsunya ingin menguasai. Mbok ya jangan dikit-dikit nyalahin iblis gitu ya. Orang iblis gak ngapa-ngapain, ntar dia depresi loh. Disalah-salahin mulu. Ya kan? Iblis bilang, gua gak ngapa-ngapain, kok gua disalahin gitu ya. Tapi firman Tuhan ini jelas bilang loh. Ayat 1 sampai ayat 6 gak ada dibahas soal iblis. Cuma soal perpecahan, soal hawa nafsu, soal iri hati, soal keinginan yang tidak terpenuhi. Tapi di ayat yang ke-7 jelas kata-katanya. Tunduklah pada Allah dan lawanlah iblis. Dalam bahasa aslinya juga iblis. Gak ada bahasa lain di situ. Lawanlah iblis, jelas. Jadi ternyata perselisihan, sengketa, pertengkaran di antara anak-anak Tuhan, itu perangkapnya iblis juga, saudara. Bayangkan saudara sebel sama rekan sepelayanan, lalu jadi berselisih, bertengkar, terus setiap kali ketemu dia, karena sepelayanan ya, setiap kali ketemu dia langsung, benci dah, benci banget. Benci bukan benar-benar cinta ya, bukan ya. Benci yang gak seneng ini ya. Kalau benci benar-benar cinta lain lagi. Itu perangkat iblis saudara, itu perangkap iblis. Karena membuat kita membenci saudara kita. Membuat kita benci orangnya saudara. Iblis itu membuat kita membenci sesama kita. Jadi terpecah belah. Kalau saudara ingat kisah di Matius 6 ayat 22. Satu ketika Petrus melarang Yesus untuk pergi ke Yerusalem. Karena Yesus bercerita dia akan dibunuh dan akan bangkit pada hari ketiga. Petrus ngomong, jangan, hindarkanlah, jauhkanlah itu daripadamu. Saudara ingat apa yang Yesus bilang? Yesus bilang begini, enyahlah kau iblis. Sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Saat kita memikirkan sesuatu yang bukan pikiran Allah, itu pikiran si iblis loh ternyata. Yesus gak benci Petrus. Yesus membenci iblis yang mempengaruhi pikirannya Petrus. Saudara, musuh kita itu iblis, bukan orang. Musuh kita bukan saudara kita di sini. Musuh kita bukan darah dan daging, tapi si iblis dan anak buahnya. Amin. Amin saudara. Apakah saya ngomong kecepatan? Kadang saya kalau kecepatan ngomong kayak orang kumur-kumur saudara. Jadi gak ngerti saya ngomong apa. Jadi kalau saudara sedang berselisih dengan rekan saudara, dengan orang lain, ingatlah jangan benci orangnya. Tapi bencilah iblis yang mempengaruhi pikiran orang itu. Tapi janganlah saudara lalu mencontoh Tuhan Yesus. Kalau misalkan Keli lagi kesel sama saya, lalu Keli samperin saya. Enyahlah iblis. Itu jangan ya, ngajak berantem. Itu Tuhan Yesus yang boleh begitu ya. Tapi kita mesti belajar bahwa jangan musuhi orangnya, jangan benci orangnya. Karena kadang pikiran kita dimasuki ide-ide hasutan-hasutan yang membuat kita jadi berpikir yang berbeda dan melakukan hal yang nggak bener lah. Jangan benci orangnya. Paulus juga memperingatkan di 2 Korintus 2 ayat 10-11, ada ayat itu. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Supaya apa? Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Lihatlah bahwa ketika kita nggak bisa ngampuni orang,
itu iblis bisa ambil keuntungan, saudara. Kita tahu maksudnya iblis apa, memecah belah kita, membuat kita gak bisa mengalami pertumbuhan rohani yang benar. Karena kita benci sama teman kita benci sama orang lain. Jangan sampai iblis mengambil keuntungan atas kita. Kembali ke Yakobus 4 ayat yang ke-7. Untuk bisa membuat iblis lari, cuma satu kata Yakobus. Belum ke situ ayatnya. Tunduk pada Allah. Ya kan, atau bilang tunduklah pada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi kita harus tunduk pada Allah dulu. Cara yang tunduk pada Allah gimana? Wah, tentu orang punya banyak berbagai persepsi. Tapi kita mau bahas dari Yakobus pasal 4 aja ya. Bagaimana tunduk pada Allah menurut Yakobus pasal 4. Yang pertama, Yakobus 4 ayat 8a. Mendekatlah pada Allah dan ia akan mendekat padamu. Hal yang pertama, poin pertama adalah tunduk pada Allah artinya kita mendekat pada Allah. Ada slide-nya. Kita mendekat pada Allah. Mendekat pada Allah seperti kayak apa sih? Bukan berarti begini Bapak Ibu, kalau saya lagi naik bus, mau ke satu tempat, kalau saya duduk di bus itu, sebelah saya ada orang lain dan saya dekat dengan dia. Apakah itu yang disebut mendekat dengan Allah? Enggak, itu cuma duduknya berdekatan. Tapi dekat dengan Allah artinya ada keintiman dengan Tuhan. Saudara pernah gak sih satu ketika tiba-tiba kangen menyembah Tuhan? Kangen doa yang lama. Karena kadang-kadang orang cuma kangen Tuhan ketika dia ada masalah, saudara. Masalah apapun itu, masalah berat, wah baru dia kangen Tuhan. Tapi kalau dia lagi gak ada masalah, dia gak kangen Tuhan. Tapi seharusnya kalau kita mau mendekat pada Allah, ada masalah, gak ada masalah, kita harus selalu kangen sama Tuhan. Rindu dekat Allah. Saya waktu kenalan dengan calon istri, tahun 2000-an, 2001 kalau salah ya. Itu di Bandung, kami berdua sama-sama utusan gereja. Jadi di Bandung waktu itu ada pertemuan youth conference dari GBI se-Indonesia. Saya diutus dari Banyuwangi, GBI Banyuwangi. Istri saya diutus dari GBI sana, gitu ya. Istri saya, Eva, Ping Ping, sama Koyahya pembinanya ke Bandung. Dan kita sehotel dan sempat ketemu, wah boleh juga nih gitu ya. Dan kenalan gitu ya, minta nomor telepon gitu. Dan itu panjang lah kisahnya ya. Intinya saat saya sudah kembali ke Banyuwangi dan dia di Jakarta, ada rasa kangen gitu, rindu gitu. Dan zaman itu nggak ada WhatsApp saudara, nggak bisa telepon via internet. Adanya HP biasa dan SMS. SMS pun masih gopek per kirim. Mahal kan? Sekali kirim gopek, 10 kali 5.000. Waduh, mahal kirim SMS zaman dulu. Sekarang udah ya lebih murah lah, jauh lebih murah. Nah, untuk bisa komunikasi karena kita LDR, itu saya mesti telepon dia itu jam 12 malam di warnet. Karena setelah di atas jam 12 itu diskonnya besar. Hemat saudara. Karena saya sampai ganti nomor Telkomsel saya dari kartu Halo ke kartu Simpati. Kartu Halo kan gak ada limitnya ya. Wah bisa banyak, wah gak bisa ini. Pakai Simpati, jadi ada kuotanya. Kenapa? Kangen saudara. Apakah saudara alami hal yang sama dengan Tuhan hari-hari ini? Selalu ingin dekat gitu ya. Selalu ingin ketemu, selalu rindu gitu. Atau malah sebaliknya, ikut doa rebuh, lama amat yang doa. Pujian penyembahan 15 menit, yang doa 30 menit. Saudara, hati-hati ketika diri kita mulai terasa tidak nyaman dalam hadirat Tuhan. Nah kalau udah begitu, bilang sama diri sendiri, nyahlah iblis. Gak apa-apa ya, sama diri sendiri soalnya ya. Nyahlah iblis. Engkau tidak memikirkan apa yang Allah pikirkan. Mari kita mau mendekat pada Allah. Kita mau selalu rindu ketemu dengan Tuhan. Selalu apa ya. Saudara jangan tunggu suasana ngangkat. Ya, kalau tim BW kan, wah mesti ngangkat dulu nih baru enak nyembah. Ya,
Kalau itu apa namanya ya, parameternya untuk menyembah Tuhan harus ada yang diangkat gitu, saudara nggak akan bisa pernah menikmati menyembah Tuhan. Karena ketika saudara menyembah Tuhan, saudara memberikan sesuatu pada Tuhan. Yang menikmati Tuhan harusnya. Iya dong, saudara bawa persembahan kan, yang menikmati siapa? Yang menerima persembahan. Ya kalau saudara juga menikmati hadirat Tuhan, itu bonusnya. Saudara. Jadi kita harus mendekat pada Tuhan. Selalu dekat pada Allah. Dalam saat teduhmu, dalam doamu, dalam baca firmanmu, dalam nyanyi pujian dan penyembahan, selalu mendekat pada Allah. Biar ada kerinduan dalam hatimu yang ingin selalu dalam hadirat Tuhan. Amin. Yang kedua, Yakobus 4 ayat 8b. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Poin kedua adalah tunduk pada Allah, berarti kita harus selalu introspeksi diri, saudara. Ada slide-nya. Introspeksi diri. Padahal saudara merenung, apa yang saya lakukan ya? Saya habis ngapain aja ya? Itu introspeksi diri, saudara. Karena kita nggak bisa tahu untuk membersihkan tangan kita, tahirkan tangan kita, kalau kita nggak tahu bahwa tangan kita kotor. Kita nggak bisa mau menyucikan hati, kita nggak bisa mau tidak mendua hati kalau kita nggak sadar bahwa kita nggak suci hatinya. Dan untuk itu kita perlu introspeksi diri, saudara. Introspeksi diri, bukan introspeksi orang lain. Kenapa? Karena kalau kita introspeksi diri, kita fokus pada hidup kita, pada balok di mata kita. Jangan fokus pada selumbar di mata orang ya, fokus di balok mata kita. Itu yang kita mesti buang. Ayat 9 bilang begini, menyesal dan meratap karena tidak sempurnaan kita di hadapan Tuhan. Kita harus sampai menyesal, kita meratap, Tuhan aku kok masih begini ya Tuhan. Itu tunduk pada Allah. Sadar bahwa dirinya gak bisa apa-apa. Kenapa? Karena gini saudara, banyak orang-orang Kristen gak sadar dirinya udah masuk perangkapnya iblis. Banyak orang Kristen yang setiap minggu ke gereja, nyanyi lagu-lagu rohani, setiap minggu dengar firman Tuhan online dari banyak macam gereja, tapi dalam keseharian mereka, hidup mereka itu seakan-akan Tuhan gak ada, saudara. Ngakunya Kristen, tapi dalam hidup sehari-hari seperti Tuhan gak ada. Korupsi jalan terus, selingkuh jalan terus, tipu sana, tipu sini, masih kedukun. Seakan-akan Tuhan gak ada dalam hidupnya yang benar. Tapi masih ngaku Kristen. Ini istilahnya ateis, ateis praktis. Saudara. Ngaku bertuhan tapi dalam prakteknya dia sebaliknya. Saudara ingat Daud itu manusia yang tidak sempurna. Banyak salah, banyak ngawur ya Daud ya. Tapi Tuhan, herannya Tuhan bilang Daud tuh orang yang berkenan di hati Tuhan. Kenapa saudara? Karena Daud itu selalu introspeksi dirinya. Dia banyak gagal, tapi dia kembali merenungi dirinya. Dan dia minta ampun sama Tuhan. Mazmur 139 bilang begini. Tuhan menyelidiki dan mengenal aku. Ini Mazmur Daud ya. Tuhan tahu segala pikiranku dari jauh. Daud bilang, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Daud tahu bahwa Allah mengenal dia, mengenal semua kelemahan-kelemahannya. Dan di akhir Mazmur itu Daud bilang begini, selidiki aku ya Tuhan, ujilah aku, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara mungkin jatuh dalam dosa hari-hari ini. Gak apa-apa saudara, bangkit lagi. Bangkit lagi. Mendekat sama Tuhan. Tuhan, aku salah Tuhan. Tolong aku Tuhan. Tuntun aku Tuhan ke jalan yang benar. Karena setiap orang gak pernah lepas dari kesalahan. Berapa waktu lalu, saya ditelepon istri, saya lagi di gereja kan. Pi pulang jam berapa? Kenapa emangnya? Enggak, aku minta dianterin. Aku mau nganter pesanan ke Gading Serpong gitu. Jadi istri saya itu terima pesanan saudara. Jadi promosi saya. Enggak promosi ya ini ya. Saya terima pesanan ya apalah makanan dan sebagainya. Mau nganter ke Gading Serpong. Ya udah deh ntar aku pulang kantor ke sana. Aku anterin, aku temenin. Pulang gereja, saya ke rumah. Saya pulang naik motor tuh ya. Dan hari ini kan
Jakarta udah kembali normal ya macetnya ya. Naik motor macet, waduh mana pas hawanya lagi panas-panasnya itu. Sampai rumah udah keringetan, buka helm, buka jaket, manasin mobil, berangkat. Mobil, kita mau kirim pesanan ke Gading Serpong. Ternyata Gading Serpong pun macet sekarang. Waduh, tolnya tuh truk gede-gede gitu ya. Kontainer, wah memang ekonomi berjalan ya, bagus kan, cuma macet banget. Macet lama, saya bilang, saya ada seminar nih, bentar lagi. Itu udah mulai sore kan. Ya pakai HP dia, pakai HP. Pakai HP, sinyalnya jelek sudah pakai HP. Putus-putus, mulai kesel tuh hati. Sampai di Serpong, udah kirim pesanannya, balik dong, balik. Sudah tahu, mau balik masuk tol, itu panjang antrinya saudara. Saudara pernah ke Serpong, mau balik dari Serpong ke tol, itu kan lewat bundaran, ada McD gitu ya, oh naik lagi, itu gak gerak. Ya Tuhan saya pikir, lihat seminarnya putus-putus lagi, itu mulai gak sejahtera saya. Mulai gak sejahtera. Dan sudah tahu, dalam pikiran saya ada perdebatan, ada suara-suara. Cuman ngantar pesanan aja mesti manggil gua. Macet lagi, seminar jadi gak ikut nih. Kan bisa, lu kan bisa pergi siang-siang sendiri. Sore macet dong, orang pulang kerja ya. Lu kan bisa pergi siang-siang sendiri. Kenapa juga mesti nungguin gue, ribet. Untuk, wah nih, seliweran tuh, ush. Sampai rumah, macet kan sampai rumah. Anak saya yang kecil ada PR. Bikin PR dulu nih sambil dengar seminar. Udah deh seminarnya buang dah, gak percuma deh. Gak ngerti dia ngomong apa karena bikin PR dulu sama Abel. Wah bikin PR gini. Sambil kesal-kesal gitu muncul perkataan yang sangat jahat saudara. Begini. Tahu gak sih, sebetulnya malas dia tuh mau pergi sendiri. Dia perlu supir. Lu nih supir, Den. Oh bisa begitu loh. Lu ini cuma supir bagi dia. Dan pikiran itu begitu, apa ya, kayak panah api gitu ya. Ceder. Saya enggak ada, tiba-tiba dia kepikiran. Lu cuma dianggap supir lu, gini lu cuma disuruh nganterin. Dia kan bisa pergi sendiri, bisa nyetir sendiri kok, bla 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 bla. Hati-hati saudara. Ya kan, kehidupan biasa, gak ada apa-apa kan? Peperangan rohani itu gak kelihatan gitu loh. Perlu introspeksi diri. Tapi puji Tuhan, istri satu orang yang peka. Saudara. Dia tahu saya kesel. Saya kalau kesel sama istri, saya jarang marah-marah sih, saya diem. Saya diem aja. Sambil ngemil. Enggak ya, enggak ngemil. Diem aja pokoknya. Dia enggak banyak ngomong, saya diem aja. Dia tahu saya kesel. Terus dia bilang gini, Pi, aku tuh paling seneng kalau di mobil berdua sama papi. Bukannya minta dianterin gimana. Cuma kalau di rumah susah ngomong sama kamu. Kalau di rumah itu saya mau berdua sama istri, pasti diganggu sama anak saya yang kecil. Abel itu, papi kecil itu gangguin mulu saudara. Saya tidur berdua seranjang, dia langsung ke tengah-tengah. Iya, jebret. Bahkan sampai hari ini saya kalau malam tidurnya enggak sama istri, sama anak saya yang kecil. Di kasur berbeda. Karena dia begitu dominan dan posesif. Tapi ya gitu lah, maksudnya kalau di rumah kan kita nggak bisa ngobrol, ada Abel. Terus kamu juga sibuk sendiri. Iya memang saya sering sibuk sendiri di rumah. Jadi susah ngobrol. Kalau di mobil kan kamu nyetir, kita ngobrol. Iya juga ya. Apalagi macet tadi, mestinya bisa ngobrol banyak. Gak bisa, saya kesel soalnya, saya diem aja. Saya jadi iya ya Tuhan, salah saya Tuhan. Introspeksi diri. Saya tahu saya salah Tuhan, saya membiarkan diri saya diserang oleh si iblis itu. Memberikan pemikiran-pemikiran yang gak masuk akal gitu. Masa istri nganggap saya supir, gak digaji lagi. Kalau sopir kan digaji kan. Tapi ya itulah, makanya kita perlu seperti Daud, selalu introspeksi diri. Minta Allah selidiki hati kita, menguji diri kita. Dan kalau kita salah, Tuhan tuntun kita ke jalan yang benar. Yang terakhir, poin ketiga. Yakobus 4 ayat yang ke-10.
Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Poin ketiga adalah kita mau tunduk pada Allah, kita harus merendahkan diri. Kenapa harus merendahkan diri? Kalau kita tidak merendahkan diri, percayalah kita nggak bisa dituntun untuk berubah. Ketika istri saya cerita begitu, aku tuh seneng bareng kamu semobil, bisa ngobrol. Kayak zaman dulu pacaran gitu ya, berdua, kemana-mana berdua di mobil. Pengen, bukannya apa gitu loh, bukannya mau ngerepotin kamu, tapi aku memang seneng berdua di mobil sama kamu. Tuhan buat saya punya kerendahan hati malam itu. Saya pikir, iya juga ya, saya yang salah. Saya yang salah. Kalau kita nggak rendah hati, beda saudara. Merendahkan diri bukan berarti minder ya, tapi selalu merasa tidak bisa apa-apa di hadapan Tuhan. Untuk punya kerendahan hati harus selalu merasa perlu Tuhan dalam hidup kita. Untuk punya kerendahan hati kita harus belajar merasa bahwa semua yang kita punya itu anugerah Tuhan. Semua itu pemberian Tuhan. Dan kalau kita bisa punya pemikiran seperti ini, percayalah kita nggak akan mudah tergoda oleh panah api si iblis itu. Kita nggak akan mudah sakit hati sama orang lain. Nggak mudah masuk perangkap iblis. Kenapa? Karena merasa saya bukan siapa-siapa kok. Mau diapain ya? Nggak apa-apa gitu ya. Beda kalau seseorang merasa dia orang terhormat, begitu ada yang macam-macam sama dia, jadi tersinggung. Kamu nggak tahu siapa saya. Oh gitu kan. Saya orang terhormat. Anggota dewan gitu misalnya. Kalau orang nggak bisa rendah hati, dia nggak bisa dituntun untuk berubah. Tapi mari kita mau selalu belajar merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Amin. Saya minta Pak Musik ke depan. Bapak Ibu pernah tahu nggak istilah merendahkan diri di atas gunung? Ini biasanya istilah buat orang-orang yang ngomongnya kayaknya rendah hati, tapi kelakuannya tidak mencerminkan kerendah hatiannya. Bapak Ibu Saudara, kerendahan hatian dapat diketahui dari perbuatannya, bukan dari perkataannya. Persis seperti Tuhan Yesus ngajarin kita untuk membedakan nabi palsu. Apa yang membedakan? Lihatlah dari buahnya, dari perbuatannya. Waktu saya merenungkan ini, saya ingat sama almarhum Ibu Susana Kawijaya. Dulu kami melayani Ibu Ani Ibu Arni ya, di Jasinga. Sama Cisan Fang almarhum, sama Tante Mel almarhum, sama Om Gun, sama Tante Esther, sama Ibu Ratna, dan sama beberapa orang karya atau siapa lagi ya pernah ikut ya. Sudah tahu almarhum Ibu Susana Kawijaya itu bukan orang apa ya orang terpandang lah. Tapi sudah tahu di rumah Ibu Arni ngapain? Nyapu saudara. Bu Esther naik kursi bersihin sawang, apa sawang itu ya? Rumah laba-laba. Wah, Ibu Susana di bawah nyapuin. Tante Mel nyuapin Ibu Arni. Om Gun ikut bersih-bersih juga. Saya ngapain? Saya fotografer, moto-moto. Enggak lah ya ikut bersih-bersih juga. Tapi orang yang rendah hati itu terlihat dari perbuatannya. Bukan dari omongannya doang. Saya jadi sedih ya ingat itu sama Cisan Bang. Seperti Daud kita harus nantiasa minta pada Allah. Selidiki aku ya Allah. Mazmur 139 ada ayatnya. Mazmur 139 ayat 23-24. Selidiki aku ya Allah. Kenalah hatiku, ujilah aku. Kenalah pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kalau hari ini, bulan ini kita belajar tentang mental pemenang. Kita harus pahami dan sadar betul saudara bahwa untuk melawan iblis, itu kita harus tunduk pada Allah. Melawan iblis yang memecah belah kita, yang merusak kesatuan kita, tunduk pada Allah. Dengan cara mendekat pada Allah, introspeksi diri, dan merendahkan hati kita. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan sebuah lagu pujian ini.
Nyanyikan dengan sungguh-sungguh dari hatimu sebagai sebuah doamu di hadapan Tuhan hari ini. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari angkat tanganmu dan katakan, ku nyanyi hosana. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh, pujilah aku Tuhan. Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Tuhan, ini doa kami pada siang hari ini. Ujilah aku Tuhan. Dengan takut dan gemetar kami berkata, Tuhan, ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Kalau Kau dapati hati kami salah Tuhan, kalau Kau dapati jalan kami salah Tuhan, tuntun kami Tuhan ke jalan yang benar Tuhan. Tuntun kami Tuhan kembali Tuhan. Ujilah kami Tuhan. Cobalah kami Tuhan. Biar kami sadar hati kami yang sesungguhnya seperti apa. Supaya kami bisa benahi hati kami Tuhan. Supaya kami bisa kembali mendekat padamu. Selalu rindu hadirat-Mu. Selalu ingin dekat pada Tuhan. Tuhan, hari ini doa kami. Pimpin kami Tuhan. Selidiki kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya
masing-masing kami yang sudah mendengar firman hari ini benar-benar mau diselidiki hatinya oleh Tuhan. Benar-benar mau dituntun menuju apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Dengan rendah hati, belajar melihat dirinya sendiri dan mengenali apa-apa yang perlu dirubah. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Tuhan Roh Kudus, pimpin kami semua. Setelah mendengar firman ini supaya kami gak lupa Tuhan, yang akan terus Tuhan. Supaya kami senantiasa semakin hari semakin diubahkan serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan